warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Supriyatna menjadi partner kantor hukum RI Mandalika menyatakan bahwa terkait kasus pokir 5% yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat Jati, salah satu anggota dewan dari fraksi PKB Provinsi Jawa Barat. Nah, ini menjadi kontroversial karena pada asalnya pernyataan tersebut menjadi sebuah pengakuan di mana beliau itu adalah pejabat negara. Pejabat negara yang menyampaikan bahwa adanya meminta gratifikasi kepada anggota dewan. Setelah itu kami melihat bahwa proses penyidikan kasus penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan itu dilakukan, namun berakhir dengan surat pemberhentian penyelidikan kasus pokir 5% tersebut. Nah, hal itu menjadi PR besar bahwa kegagalan dari kejaksaan menangani kasus pokir 5%, sehingga kami mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri, tujuannya untuk menyampaikan bahwa masyarakat berhak dan tegas melakukan upaya keadilan untuk membuktikan bahwa perkara tersebut tidak perlu di SP3-kan, namun harusnya dilanjutkan sehingga mendapatkan tersangka ataupun pelaku gratifikasi di oknum anggota dewan. Nah, ini menurut kami, ini korupsi pokir ini adalah korupsi berjamaah. Pasalnya, kami memiliki bukti berinisial dari fraksi G dan inisial namanya AS. Menurut kami akan menjadi dasar pembuktian nanti pra-peradilan nomor 5 tahun Prapit garing 2023 PN Karawang menjadi dasar bahwa jaksa tidak bisa membuktikan, namun kami masyarakat bisa membuktikan bahwa adanya gratifikasi. Maka untuk itu kami meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi Kejaksaan Negeri Karawang tidak interest terhadap penegakan hukum gratifikasi atau korupsi. Dari tipikornya harus dievaluasi, dan kemudian keseriusan menangani korupsi ini setengah-setengah. Bahkan ada kabar menyampaikan bahwa ada beberapa oknum kejaksaan yang mana menjadikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ini menjadi ATM oknum kejaksaan tersebut. Maka untuk itu kami dengan tegas agar segera melakukan proses penyidikan kembali terhadap kasus pokir tersebut. Dan selain itu kami meminta pengadilan menerima gugatan pra-peradilan kami, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan terkait pengaduan tindak pidana gratifikasi. Itu pikiran yang mana aspirasi dewan ini, pola-pola yang dilakukan oleh oknum anggota dewan ini adalah polanya itu kadang-kadang menelpon kabit, terus kemudian untuk memenangkan tender proyek penunjukan langsung. Selain itu juga ada datang tanpa ada surat kunjungan ataupun agenda kunjungan ke PUPR atau ke dinas-dinas lain. Tujuannya itu bukan semata-mata kunjungan untuk mengevaluasi, tapi menunjuk pemborong yang mana pokir-pokir yang didapat oleh anggota dewan tersebut. Selain itu juga saya membuka posko pengaduan kepada masyarakat ataupun pemborong rekanan yang diduga mengalami korban penipuan yang dilakukan oleh anggota dewan. Nah, coba bayangkan total 369 miliar dana aspirasi yang didapatkan oleh anggota dewan, dibagi 10%. Udah kelihatan bahwa keuntungan dari oknum anggota dewan tersebut. Nah, terus kemudian yang paling bahaya lagi, ketika misalnya perkara ini tidak dilanjutkan oleh kejaksaan, kelasa kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum gratifikasi ini akan menyusut, dan kemudian banyak lebih berani lagi nanti oknum-oknum anggota dewan tersebut melakukan tindak pidana. Maka pencegahan itu harus segera dini dilakukan, karena upaya-upaya atau semangat-semangat
APH itu harus dan mulai sekarang, karena banyak terjadi gratifikasi yang ada di Kabupaten Karawang, sehingga kerugiannya itu satu, pekerjaannya itu menurun, atau terus kemudian pengerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan, terus kemudian tidak dilaksanakan kerjaan-kerjaan tersebut. Maka untuk itu saya menyarankan agar Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Karawang ini harus segera berbicara, dan Kejaksaan juga harus segera berbicara terkait mengenai dana pokir dan pengelolaan dana aspirasi yang dimiliki oleh anggota dewan. Mungkin itu saja dari saya. Kantor Hukum Area Mandalika siap membuka pengaduan bagi korban penipuan ataupun korban yang dijanjikan oleh anggota dewan. Yang jelas masyarakat butuh keadilan. Masyarakat tidak perlu meminta janji-janji penegak hukum, tapi pelaksanaan penegak hukumannya itu harus real, tanpa pandang bulu. Siapapun dia yang mau tidak mau, oknum anggota dewan itu harus dipenjarakan, di proses hukum secara seadil-adilnya. Maka kami harap masyarakat juga, semua masyarakat mendukung kami dan LBH Kantor Hukum Area Mandalika dalam hal pengawalan gugatan pra-peradilan sehingga diterima oleh Pengadilan Negeri Karawang. Nanti mulainya itu sidangnya itu tanggal 10 Juli 2023, dan kemudian relasnya sudah saya ambil, tinggal dukungan masyarakat yaitu memenuhi ruang sidang ketika pra-peradilan. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas bahwa kami butuh kepastian hukum dan penegak hukum seadil-adilnya. Area Mandalika, LBH Area Mandalika.